wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gira Aulia Rahmani dari kelas Informatika C. Saya akan mempresentasikan materi tentang ibadah sebagai aspek ritual dalam umat Islam. Pengertian ibadah sendiri bisa dilihat di atas ini. Secara bahasa, ibadah adalah tunduk atau merendahkan diri. Sedangkan secara istilah atau syarah, ibadah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridhoi, baik yang berupa ucapan atau perkataan maupun perbuatan yang lahir ataupun batin. Pada dasarnya, ibadah dapat dibagi dalam 3 kategori utama, antara lain 1. Ibadah hati atau qalbiyah adalah ketika seseorang telah memiliki rasa takut, rasa cinta atau mahabbah, mengharap atau raja'ah, senang atau rogbah, ikhlas dan tawakal. Yang kedua, ibadah lisan dan hati. Lisaniyah wal qalbiyah adalah dalam bentuk zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa, dan membaca ayat Al-Quran. Yang ketiga, ibadah perbuatan fisik dan hati atau badaniyah wa qalbiyah adalah yang dilaksanakan dalam bentuk sholat, zakat, haji, berjihad, dan berpuasa. Yang selanjutnya, adapun pengertian ibadah secara istilah atau terminologi adalah penghambaan seorang manusia kepada Allah untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah. Yang selanjutnya bisa lagi dilihat materinya di atas ini. Pembagian ibadah dalam ajaran agama Islam berdasarkan jenisnya dapat dibagi dalam 2 hal, antara lain adalah 1. Ibadah mahda. Ibadah mahda adalah penghambaan yang murni, hanya hubungan hamba dengan Allah. Ibadah mahda memiliki 4 prinsip, yaitu 1. Keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil pemerintah yang berdasarkan baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. Yang kedua, bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal, yang berarti ibadah untuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal melainkan wilayah wahyu. Akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut hikmah at-tasyir. Yang ketiga, azasnya taat. Yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Yang keempat, hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah semata untuk kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah, dan salah satu misi utama diutus Rasul adalah untuk dipatuhi. Yang selanjutnya, yang kedua, ibadah ghairu mahda atau tidak murni semata hubungan dengan Allah. Pengertian dari ibadah ghairu mahda ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah yang tata cara dan perincian-perinciannya tidak ditetapkan dengan jelas, dengan prinsip keberadaannya didasarkan atas tidak ada dalilnya yang melarang. Selama Allah dan Rasul tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh dilakukan. Yang selanjutnya bisa lagi dilihat materinya di atas ini. Beberapa pengertian ritual sebagai berikut. Pengertian ritual secara harfiah adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan dengan tata cara tertentu. Yang kedua, dalam ilmu sosiologi, kata ritual berarti bahwa aturan-aturan tertentu yang digunakan dalam pelaksanaan agama yang melambangkan ajaran dan yang mengingatkan manusia pada ajaran tersebut. Yang ketiga, begitu pula dalam ilmu antropologi agama. Kata ritual adalah sebagai perilaku tertentu yang bersifat formal, dilakukan dalam waktu tertentu secara berkala, bukan sekadar sebagai rutinitas yang bersifat teknis, melainkan menunjukkan pada ketindakan yang didasari oleh keyakinan religius terhadap kekuasaan atau kekuatan mistis. Yang keempat, berdasarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan arti ritual yakni hal ihwal, ritus, atau tata cara dalam upacara keagamaan. Upacara ritual atau seremoni adalah sistem atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima,
Pengertian ritual secara umum adalah segala bentuk atau metode tertentu dalam melakukan upacara keagamaan atau upacara penting atau tata cara dalam bentuk upacara. Makna dasar ini menyiratkan bahwa di satu sisi aktivitas ritual berbeda dari aktivitas biasa, terlepas dari ada tindaknya nuansa keagamaan atau kehikmatan. Yang selanjutnya bisa dilihat di sini materinya. Adapun dari segi tujuan, ritual itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian penting antara lain. 1. Bertujuan untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar mendapatkan keselamatan dan rahmat. Yang ketiga, bertujuan untuk meminta ampun atas kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, ritual dapat dibedakan dari segi jangkauannya, yakni 1. Ritual sebagai teknologi, seperti upacara yang berhubungan dengan kegiatan pertanian dan perburuan. Yang kedua, ritual sebagai terapi, seperti upacara untuk mengobati dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ritual sebagai ideologis atau mitos, dan ritual tergabung untuk mengendalikan suasana perasaan hati, perilaku, sentimen, dan nilai untuk kelompok yang baik. Yang keempat, ritual sebagai penyelamatan atau salvation. Misalnya seseorang yang mempunyai pengalaman mistikal seolah-olah menjadi orang baru. Ia berhubungan dengan kosmos yang juga mempengaruhi hubungan dengan dunia profan. Yang kelima, ritual sebagai revitalisasi atau penguatan atau penghidupan kembali. Ritual ini sama dengan ritual salvation yang bertujuan untuk penyelamatan tetapi fokus pada masyarakat. Yang selanjutnya juga, ritual ditinjau dari tingkatannya dapat dibedakan menjadi 1. Ritual Islam yang primer adalah ritual yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Umpamanya, sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Kewajiban ini disepakati oleh para ulama karena berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ritual Islam yang sekunder adalah ibadah sholat sunnah, umpamanya bacaan dalam ruku dan sujud, sholat berjamaah, sholat tahajud, dan sholat duha. Yang ketiga, ritual Islam tertier adalah ritual yang berupa anjuran dan tidak dapat sampai pada derajat sunnah. Umpamanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Nasa'i dan Ibnu Hibban yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang membaca ayat kursi setelah sholat wajib tidak akan ada yang menghalanginya untuk masuk surga. Meskipun ada hadis tersebut, ulama tidak berpendapat bahwa bacaan ayat kursi setelah sholat wajib adalah sunnah. Karena itu membaca ayat kursi setelah sholat wajib hanya bersifat tahsini. Selanjutnya bisa dilihat di sini materinya. Kewajiban ibadah bagi manusia. Manusia adalah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping memiliki sejumlah kekurangan, manusia memiliki suatu kelebihan berupa potensi berkembang, potensi membangun peradaban dan kebudayaannya, karena padanya ia dianugerahi akal. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai abid dan sesungguhnya adalah ibadullah. Kata atau ibadullah sudah umum dimaknakan dengan beribadah kepada Allah. Secara lebih spesifik, pemaknaan ibadullah ini diartikan sebagai ketunduk patuhan sang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekurang-kurangnya sebagai terakumulasi pada 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Di sisi lain, ada pernyataan tugas manusia, yakni sebagai khalifah. Kata atau istilah khalifah bisa dikaitkan dengan sejarah umat Islam. Sudah pasti merujuk pada model pemerintahan, tepatnya kepala pemerintahan Islam di awal pertumbuhannya pasca wafatnya Rasulullah SAW. Secara umum dikenal pemerintahan Khalifah Rashidah dengan 4 tokoh masing-masing Abu Bakar Al-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifahnya di atas bumi. Sebagai abid, manusia diharuskan untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengandung arti bahwa keseluruhan jiwa dan aktivitas manusia haruslah sejalan dengan izin dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai khalifah Allah, manusia memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi kepemimpinan, yaitu jabatan formal, dan fungsi kepribadian muslim.
Bagi yang mendapat amanah jabatan formal, ia harus menjalankan amanah Allah dalam wujud merealisasikan hukum-hukum Allah, menerapkan keadilan, kebenaran, dan melindungi seluruh masyarakat dan wilayah yang dipimpinnya. Fungsi kepribadian muslim mewajibkan seluruh muslim tak terkecuali untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kemakmuran di bumi sebagai hajat hidup bagi semua. Kealpaan menjalankan fungsi-fungsi tersebut berarti kealpaan dalam menunaikan amanah Allah di atas bumi. Yang sesungguhnya, amanah tersebut adalah amanah terpokok yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam hidup manusia. Dalam literatur dakwah Islamiyah, secara umum ditegaskan bahwa tujuan keberadaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi ibadah bagi umat manusia sebagai bentuk realisasi bagi manusia yang diberi tanggung jawab oleh Allah menjadi khalifah dan hamba Allah di muka bumi. 1. Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi vertikal dengan Sang Khalik. Yang kedua, meningkatkan derajat manusia di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.